Alhamdulillah, Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in wa salamu tasliman katsiran amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, memenuhi rukun khutbah, izinkan khotib mengingatkan diri khotib sendiri dan kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa berdoa dan berusaha untuk tetap memposisikan diri sebagai makhluk di hadapan Kholiknya dengan cara ikhlas melaksanakan apa yang diperintah dan ikhlas pula meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Hadirin yang berbahagia, pada suatu waktu dikisahkan seorang khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau seorang pemimpin besar. Beliau sederhana dan sangat bercahaya. Dia selalu menyelusuri lorong-lorong kecil untuk melihat kondisi masyarakat yang dipimpinnya. Pada suatu waktu dia melihat seorang anak kecil. Dia sedang mempermainkan seekor burung pipit. Burung itu kelihatan sangat lelah sekali. Kemudian Umar bin Khattab membeli burung tersebut dan kemudian melepaskannya ke atas langit. Hadirin yang berbahagia, beberapa saat setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, para ulama di kota itu bermimpi bertemu dengannya, dan dalam mimpi itu diceritakan bahwa Umar bin Khattab mengabarkan Allah telah mengampuni semua dosa-dosanya dan membalas semua amal perbuatannya. Para ulama itu bertanya, wahai Umar, gerangan apa perbuatan yang telah engkau lakukan semasa hidupmu sehingga Allah mengampuni dosa-dosamu dan membalas semua amal baikmu? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, wahai sahabatku, tatkala kalian meletakkanku di atas kubur, menutupiku dengan tanah, menginjaknya, dan kemudian meninggalkanku seorang diri, tiba-tiba masuklah dua malaikat yang sangat menakutkan di tengah ketakutanku. Tiba-tiba aku mendengar suara berseru tanpa melihat siapa pemilik suara itu. Wahai malaikat, tinggalkan hambaku dan jangan berbuat yang menakutkan. Sungguh aku telah menyayanginya, mengampuninya, dan membalas semua amal perbuatannya, karena dia telah menyayangi seekor burung pipit pada waktu di dunia
maka sebagai balasannya aku menyayanginya di alam akhirat. Hadirin yang berbahagia, semenjak kita mampu membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik, kita sudah tidak dapat menghitung berapa kali kita bermohon dan berdoa dan juga berharap agar Allah mengampuni dosa yang kita perbuat dan menerima apa yang kita lakukan. Bahkan permohonan yang sama terkadang juga kita panjatkan bersama dengan terimanya berita duka atas kematian saudara kita. Kita juga menyadari bahwa tolong menolong dalam kebaikan merupakan perintah Sang Khalik. Kita juga meyakini bahwa setiap balasan merupakan konsekuensi atas dilakukannya sebuah perbuatan. Pertanyaannya adalah, benarkah kita telah bersungguh-sungguh dan benar-benar berharap atas kasih sayang Allah yang melimpahkan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat? Hadirin yang berbahagia, mengambil hikmah dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas, sesungguhnya Allah telah memberikan syarat yang jelas bahwa untuk mendapat kasih sayang Allah di akhir kita wajib menyayangi makhluk di atas bumi. Hadirin yang berbahagia, terkadang kita bukan hanya enggan menyebar kasih sayang kepada sesamanya, justru sebaliknya. Karena sebuah perbedaan, kita sibuk melakukan formalisasi norma yang dengan cara itu kita merasa legal untuk melakukan perbuatan yang tidak legal, yang selanjutnya dijadikan dasar hukum untuk tidak memberikan hak kepada orang lain. Hukum merupakan sarana melakukan kemaslahatan dan bukan sebuah pagar. Hukum adalah untuk manusia dan manusia bukan untuk hukum. Terkadang kita bukan hanya enggan menyebar kasih sayang kepada sesamanya, justru sebaliknya, karena perbedaan peran, perbedaan interpretasi atas sebuah kebenaran, kita lupa untuk berbuat adil. Padahal kebenaran itu bukan satu, melainkan lebih dari satu. Kebenaran dapat dipertentangkan karena hakikat kebenaran bukan terletak pada maknanya, melainkan pada kesatuan sumbernya. Hadirin yang berbahagia, kehidupan adalah proses menerima, kemudian memberi, dan bukan memberi untuk selalu menuntut menerima. Tidak ada yang istimewa dalam kehidupan ini. Manusia lahir, kecil, besar, dewasa, tua, dan kemudian mati. Bahkan di antara rentetan itu ada yang mati belum mencapai usia dewasa, atau mungkin juga belum mencapai usia tua. Kehidupan bukan dimulai hari kemarin, tetapi hari ini, karena hari esok belum tentu ada. Kalaupun ada, belum tentu milik kita. Tengoklah apa yang telah kita perbuat. Kalau kita belum bisa memberikan jalan bagi sesamanya, jangan tutup jalan mereka. Kalau kita belum bisa memberi lebih, maka jangan kurangi hak mereka. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa kum bi dzikril hakim. Wa taqabbala minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.